kesaksian di tahun lalu gitu. Jadi saya juga kan udah pengen udah lama apa ya jangan ntar Bang Meli. Jadi kalau saya mau kesaksian gimana tahun lalu saya ngalamin suatu pemrosesan Tuhan yang luar biasa gitu. Terutama di pelayanan saya. Terakhir saya melayani itu di gereja. Sebenarnya pada awalnya saya belajar drum itu dari umur 8 tahun di gereja. Saya nggak pernah les, saya nggak bisa baca not gitu. Tapi bersyukurnya pada saat itu kesempatan itu Kosam ngobrol-ngobrol, ayo bisa main musik. Bisa sih kok cuma udah lama main, jadi masih kaku gitu. Ngapa cobain dulu gitu. Terus atas kepercayaan Kosam dan yang lain juga teman-teman di sini saya bisa melayani lagi di sini. Memang pada awal saya melayani itu 10 tahun saya udah main di umum 1 pada saat itu di gereja. Saya drummer paling muda saat itu. Cuma memang saat saya latihan di gereja saya disumpah sama guru yang ngajarin saya, kalau lu belajar di gereja apa yang dikasih di gereja ya lu buat gereja. Gitu. Pas kesempatan Kosam nawarin saya ya saya bilang saya belajar gratis kok dari gereja. Oh, gereja ini perlu dan saya bisa, ya udah saya melayani. Gitu. Ya itu untuk yang saya gitu. Terus kalau untuk Erin mungkin keluarga Sekina mungkin tahu di bulan Januari ya kami sih belum akan berkeluarga sebentar lagi gitu. Minta doanya dan kehadirannya tanggal 3 April sekalian promosi. Terus papa mertua, saya udah manggilnya papa sih. Waktu bulan Januari kemarin tanggal 25 ya dinyatakan positif COVID-19 gitu. Memang ya karena saya masih muda, saya sih awalnya sebenarnya apa sih COVID itu beneran sih ada gitu, manusiawi ya gitu kan. Kadang kita benar ada gitu, tapi dialami sendiri oleh keluarga Erin, terutama Erin gitu kan. Januari papa dinyatakan positif. Pertama kita bingung untuk ngadepinnya kayak gimana. Kita berpikir ya coba isolasi mandiri aja. Itu dinyatakan hari papa positif di hari Sabtu, tapi ya Sabtu hari Minggunya kita mau coba untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi memang saat itu saturasi oksigen papa itu turun terus. Di posisi kemarin tuh di 83, di mana sebenarnya yang bagus itu di 95. Ya, 95. Cuman pada saat itu keadaan posisinya kita nggak bawa ke rumah sakit, papaku udah tua di umur 72 tahun. Papa nangis bilang aku nggak mau ke rumah sakit. Kan orang yang sakit COVID itu kita nggak bisa paksa, nggak bisa bikin dia down, karena nanti imunnya semakin down ya. Akhirnya selama 3 hari itu kita berjuang, per 2 jam itu kita harus mengisi oksigen, per jam pun kita harus ngecek saturasi oksigennya papa. Dan itu yang benar-benar saat kayaknya udah sampai di kamar aku, ini papa makin lemah gitu ya. Akhirnya pada saat hari Senin kita udah nggak sanggup, nggak tidur sama sekali, harus tengah malam mengisi oksigen. Kita ngomong ke papa nggak bisa, papa harus ke rumah sakit karena papa butuh oksigen. Akhirnya memang sebelum proses ke rumah sakit itu yang saya bilang memang prosesnya agak krusial sih ya. Papa itu belum percaya Tuhan pada mulanya gitu, tapi saat itu memang mama saya udah video call sama papanya sama Oma Grace Ibu Gembala, video call. Saat itu ditanya sama Oma, mau percaya Tuhan enggak, mau terima Tuhan enggak gitu kan. Terus akhirnya saat itu papa bilang iya saya mau terima Tuhan. Tuh buat kita itu gimana ya, terutama buat saya ya. Kalau saya lahir dari keluarga Kristen, papa mama Kristen,
Kalau Erin mamanya doang yang Kristen, papanya belum, tapi sudah gitu. Terus saat itu yaudah papa mau percaya. Terus Erin juga bilangin ke papanya, nanti papa kalau di rumah sakit bilang kalau misalnya papa sakit apa bilang sama Tuhan Yesus. Iya, papa mau bilang sama Tuhan Yesus, papa mulai terima. Dan proses yang benar-benar sih proses ngantar papa ke rumah sakit itu kita bilang kayak keajaibannya di luar nalar manusia ya, karena satu COVID itu rumah sakit COVID di Tangerang itu udah hampir penuh. Dan untuk pasien yang positif sengaja datang ke rumah sakit itu belum tentu bisa langsung diterima dan dirawat. Pada saat itu kita bukan nekat gitu. Cuma memang kan saya belum serumah, jadi saat itu saya bawa mobil, Erin bawa mobil juga. Memang kita bisa dulu. Cuma saya berhenti di lobi rumah sakit RSUD Tangerang, berhenti. Saya maju, Pak saya bawa pasien COVID, saya harus gimana? Saya nggak tahu caranya. Langkah yang saya tempuh, saya harus gimana? Gitu. Sebentar Pak, hubungi ini dulu. Saya hubungi dokter jaga dulu. Hubungi dokter jaga cuma bilang kasih saya waktu 10 menit. Oke, kita tunggu 10 menit, kita nunggu di luar lagi. Masuk lagi, gimana dok? Ada kamar kosong, tapi tinggal nunggu pasiennya keluar doang dari kamar. Itu menurut kita udah mujizat banget. Tanpa rujukan dan pemrosesannya kalau yang dokter dan security rumah sakit bilang, Pak kalau pasien COVID itu harus dari puskesmas dulu, rujukan dari puskesmas lalu bisa ke rumah sakit. Itu Tuhan yang coba ya, itu kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa ya ngebayangin gitu kan, wah gila banget gitu kan, ini proses. Emang sebelumnya ini tambahan aja, sekedar sharing. Memang kita berdua selalu kalau berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi ya udah sesuai rencana Tuhan aja. Kita jalan, kita ikut Tuhan. Tapi kita selalu minta Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Kita selalu minta gitu. Terus memang kejadian hari itu saya sampai pas udah papa lagi masuk di IGD nunggu buat itu, saya nunggu di ruang luar, ketemu juga sama si Pak Irfan, ngobrol-ngobrol juga. Cuma ada satu pasien juga saya nunggu dekat saya tanya, dia nanya saya dulu, itu tadi siapanya, papanya, udah dapat kamar? Udah. Serius udah dapat? Iya. Mama saya 2 hari loh di IGD nunggu kamar gitu. Kita ngenes aja gitu ngedenger kayak begitu ya, tapi satu dan lain hal ya, anak Tuhan gak boleh takut gitu. Kita punya Tuhan seperti itu. Dan terus habis 3 hari papa dirawat, Erin dinyatakan positif. Tapi memang 2 minggu yang lalu ya udah tes 2 kali. Lalu saya mau suruh isolasi dulu lagi 2 minggu, maksudnya nggak datang ke sini ya. Gitu, saya juga jaga-jaga karena kita juga mau acara gitu kan. Dan puji Tuhan, semua udah sembuh, semua udah berlalu, semua berkat pengurahan Tuhan. Dan saya terima kasih juga buat keluarga Sekina, Danila, Kosong, doanya semua ya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia sangat baik bagi kita semua, khususnya keluarga Sekina yang malam hari ini boleh dikumpulkan lagi oleh Tuhan. Banyak hal yang sudah kita lakukan di sepanjang hari. Tapi malam hari ini kita dituntun lagi oleh Tuhan. Kita ada dalam Ka'bah Tuhan dengan satu tujuan untuk mengagungkan dan memuliakan Dia yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Dalam situasi virus corona seperti ini, banyak orang yang takut. Banyak orang yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang patut kita syukuri bahwa
Kita bisa berkata kalau saya ada, kalau keluarga saya ada, sampai malam ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi ini yang patut kita syukuri, bahwa kasih Tuhan sungguh sangat sempurna dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, tapi kita percaya, marilah kita menjadi keluarga Shekinah yang tetap kuat, tetap semangat apapun yang terjadi. Tadi ada kesaksian dari Pak Leo bersama Ibu bahwa memang virus corona itu memang ada. Ya. Karena kami juga alami, istri saya, anak saya laki-laki yang, tapi karena kami berjauhan, saya nggak tahu kenanya di mana. Besan saya laki-laki, besan perempuan akhirnya kembali ke alam baka. Jadi memang itu luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, saya sama istri saya makan bersama, bobok bersama, di mana kenanya, saya bilang. Saya sendiri tidak tersentuh dengan itu. Tapi saya berterima kasih, Tuhan baik. Saya pikir kalau sudah sakit semua, siapa lagi yang melayani, saudara. Puji Tuhan, istri saya sekarang lagi ada di Kalimantan. Yang harusnya direncanakan berangkat ke Kalimantan tanggal 26 Desember. 25 selesai ibadah, saya bawa dia ke bandara untuk rapid antigen. Ya, swab antigen, ternyata positif. Sudah besoknya mau terbang. Akhirnya tidak jadi, ditunda 1 bulan sampai tanggal 26 Januari. Jadi selama berjalannya waktu itu di rapid test, akhirnya ya puji Tuhan. Sama dengan dialami oleh Pak Leo, bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Puji Tuhan, baik, saya tidak akan berkomentar terlalu banyak karena waktu berjalan terus. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya melalui Ibu Nilawati. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati waktu yang diberikan. Kita buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ya, sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama, kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca saja firman Tuhan ini secara bersama-sama supaya sama-sama kita juga mendapat berkat. Dimulai dengan kata berbahagialah. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi ayat yang ke-8, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap di Sion. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita adalah makin lama makin kuat. Saya tidak tahu sudah berapa lama kegiatan ini terbentuk. Sudah berapa lama kita mengikuti kegiatan ini dalam persekutuan keluarga Shekinah. Apa yang kita dapatkan ketika pun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan, apakah kita masih tetap kuat atau kita menghadapi satu keadaan yang membuat kita menjadi lemah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap manusia pernah mengalami, bahkan sering mengalami apa yang disebut dengan pergumulan hidup.
atau masalah dan tantangan hidup yang kita alami dan selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi persoalan adalah pada waktu kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini, apakah kita masih kuat ataukah kita justru menjadi semakin lemah? Hal ini seperti digambarkan dalam Alkitab tentang perbedaan antara jerami dan kayu dengan emas dan perak ketika dibakar. Ya. Apa yang digambarkan oleh Alkitab tentang jerami dan kayu dengan emas dan perak ketika dibakar. Jerami dan kayu akan musnah ketika dibakar. Tetapi emas dan perak justru sebaliknya menjadi semakin murni. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya agar kita berada di dalam Dia makin lama, bukan semakin memble, semakin lemah, tetapi makin lama menjadi semakin kuat dan mampu memandang masalah sebagai sarana yang dipakai Allah untuk membentuk dan memurnikan iman kita. Allah menginginkan kita jadi seperti emas dan perak. Makin menghadapi masalah, makin menghadapi tekanan, panas begitu rupa. Tapi justru dia semakin murni, bukan semakin meleleh atau semakin menjadi lemes. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menginginkan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan supaya semakin lama semakin kita kuat menghadapi pergumulan, persoalan dan permasalahan yang hari-hari ini kita hadapi. Tadi saya katakan bahwa dalam situasi virus corona seperti ini, banyak orang yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam hidupku. Ya, ketakutan itu ada dalam hidup manusia. Saya pada waktu istri saya bawa ke bandara, besoknya dia harus terbang ke Kalimantan. Saya bawa ke bandara, hasil dari rapid tes antigen itu positif. Dia tatap mata saya. Lalu dia bilang, "Pi, iki piye, Pi? Ora situ budal aku. Ini bagaimana, Pi? Saya besok ndak bisa jadi berangkat." Ya sabar aja. Kalau memang ndak bisa, ndak mungkin. Itu kan surat sudah ada. Ya sudah, sabar aja. Ternyata satu hal yang Tuhan tolong di situ adalah dalam waktu 1 bulan tiket itu tidak batal, luar biasa. Tiket itu tidak batal. Akhirnya diundur sampai tanggal 26 Januari. Jadi kita bolak-balik periksa, bolak-balik kontrol. Dan saya punya keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong. Dalam perjalanan pulang dari bandara dia menangis sejadi-jadinya. Lalu dia bilang, "Gusti, iki piye, Gusti, iki piye, iki piye, iki piye." Begitu terus dia. Ya sudahlah, serahkan sama Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Aku piye ki kong, aku mati, dia bilang begitu. Enggak, kau enggak mati, saya bilang gitu. Bertahan. Memiliki semangat yang luar biasa. Tetap kuat, saya bilang. Kau tetap kuat, tetap semangat. Kau akan dipulihkan. Saudara, berjalannya waktu, tes sampai sudah besoknya lagi mau berangkat, saya bawa lagi di bandara. Ada rapid test antigen hanya 90 waktu itu kalau nggak salah di bandara. Ya, banyak yang sana ngantri. Hasilnya, wah senang sekali dia. "Wah, puji Gusti, aku wes mari," dia bilang gitu. "Saya sudah sembuh," dia bilang. Gitu. Besoknya terbang. Sama anak saya yang kecil. Jadi saya katakan sama dia, kau tetap kuat. Jangan melihat masalah ini terjadi lalu langsung jadi lemah.
Kau tetap kuat. Ya wes, dia bilang, aku tetap semangat. Ternyata dipulihkan oleh Tuhan. Tinggal sebentar lagi dia akan pulang dari Banjarmasin. Jadi apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita berkata, wah, makin hari saya bukan makin lemah, tetapi saya akan tetap lebih kuat. Menghadapi situasi, menghadapi keadaan yang terjadi. Nah, Alkitab mencatat beberapa hal tentang orang yang percaya yang semakin lama menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi Alkitab mencatat beberapa hal tentang orang yang percaya yang semakin lama menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama adalah orang yang semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu meluangkan waktunya ada dalam rumah Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Saudara lihat ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Ya, ada kata selah di belakang, itu pengertiannya sebenarnya diam dan renungkan. Ya, kalau saya lihat di kamus Alkitab hanya ditulis istirahat, berdiam. Tapi sebenarnya dia diam dan renungkan. Jadi setelah kita baca, kita berdiam sejenak, kita renungkan firman Tuhan. Hal yang pertama yang kita lihat bagi orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki, meluangkan waktunya untuk bersekutu di rumah Tuhan. Ya. Tuhan menginginkan hal itu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya keluarga Shekinah. Ya. Seringkali masalah yang kita alami tidak dapat diselesaikan karena kita masih tetap tinggal di area masalah itu sendiri. Ya. Sekali lagi, seringkali kita tidak dapat selesaikan masalah itu karena kita masih tetap tinggal di situ-situ. Yang ada di pikiran kita masalah terus. Tidak pernah kita keluar dari situ. Bagaimana kita mau keluar dari situ? Lakukan persekutuan di dalam rumah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Tuhan. Ya. Jadi saya katakan bahwa seringkali masalah yang kita alami tidak dapat kita selesaikan sendiri karena kita selalu ada dan tinggal tetap di area masalah itu. Nah, kehidupan kekristenan kita pun tidak akan pernah bertumbuh karena kita tidak mau meluangkan waktu. Ya. Kekristenan kita pun tidak akan pernah bertumbuh karena kita tidak pernah mau meluangkan waktu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada dalam rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ada satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal yang ke-27 dicatat di sana. Ayat yang ke-4 ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk kita tetap semakin hari semakin kuat. Semakin bertambah kuat. Ada nilai tambahnya. Bukan 1 kali 1 tetap 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi ada nilai tambahnya. Makin lama makin kuat.
Makin memiliki semangat yang luar biasa. Apalagi setiap hari seperti ini, hari Kamis kita bersekutu. Tentu kita dapat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dalam persekutuan ini. Melalui sharing kesaksian, melalui ibadah, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan. Disitulah kita semakin hari bukan semakin lemah, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun menghadapi berbagai macam masalah, sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, mari kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ketika ada seseorang mengajak kita untuk datang ke rumah Tuhan, hati kita bersuka cita. Ya. Kita memiliki semangat yang luar biasa. Karena yang mengajak kita anak-anak Tuhan, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Dan di situ kita merasakan bahwa puji Tuhan, aku tetap akan kuat. Semakin lama semakin kuat di dalam saya mengiring Tuhan. Ya. Banyak sekali tantangan persoalan yang selalu kita hadapi. Saya sendiri, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau pelayanan kami di Cituis sampai hari ini aman dan terkendali. Ya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya gagah. Kalau saya mundur ke 2009, 10, 11, 12, 13, waduh repot. Sampai Om Yopi pernah bilang sama saya, Bro Weli, waktu itu Om Yopi masih bertugas, dia bilang, Bro Weli bagaimana kalau pindah saja dari situ. Saya bilang, Om saya tetap di situ. Saya tetap di situ. Terus bagaimana dengan masalah? Saya akan tetap hadapi. Saya akan tetap kuat menghadapi masalah itu. Ya. Sekalipun ada ancaman kepala pendeta 50 juta. Tapi saya bersyukur kepala saya enggak terlepas sampai hari ini. Kalau terlepas ya tambah pendek, Saudara. Tambah ke bawah sudah pendek lagi, potong kepalanya lagi hilang, tambah pendek. Kalau saya berdiri di belakang itu udah enggak kelihatan. Ya. Ancaman terus datang dalam hidup saya. Tapi saya katakan sama Om Yopi, apapun yang terjadi, saya tetap di situ. Ya sudah. Rupanya saya dengar-dengar waktu itu Om Yopi mau taruh saya di daerahnya Pak Made. Tapi saya bilang saya tetap di situ. Berjalannya waktu bangun. Puji Tuhan, saya sudah dapat tempat. Tetap kuat dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Sampai saya berkata mati kayak wes, mau mati ya sudah, tetap di situ. Ternyata saya masih hidup. Ancaman datang dalam hidup saya. Ketua FPI bilang kepala pendeta 50 juta. Maksudnya siapa yang bisa kelepas kepala saya bayarnya 50 juta. Tidak terlepas-lepas sampai hari ini. Saya masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Justru semakin kuat saya hadapi masalah itu. Kalau sekarang mereka taringnya sudah nggak ada, nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab saya dulu yang nyerang jubah putih bukan masyarakat, jubah putih bukan malaikat, tapi jubah putih yang saudara tahu sendirilah. Ya sudah pakai ini sudah bungkus sampai sini, sampai nengisor dibungkus putih kapu ya kata orang Jawa. Sampai di bawah dibungkus putih semua. Tapi sayang ininya dikuasai oleh iblis. Tuh. Jadi apapun situasi yang kita hadapi. Kita berkata Tuhan, aku tetap kuat di dalam Engkau. Ya. Aku akan tetap lebih semangat. Apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku. Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 tadi. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Untuk apa? Menghadap Allah di Sion.
Itu kerinduan kita sebagai orang percaya. Itu kita menghadap di masa depan kita. Kita menghadap Allah di Sion. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap kuat? Ataukah kita semakin hari semakin lemah? Ya. Marilah kita mau berkata, Tuhan, aku akan tetap kuat di dalam Engkau. Jadi hal yang pertama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, mari kita tetap teguh ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kita berkata dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Di dalamnya kita diberi kekuatan, diberikan semangat, diberi berkat. Ya, oleh Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Itu hal yang pertama adalah kita mau tetap ada dalam persekutuan dalam rumah Tuhan. Ya. Hal yang kedua, orang yang semakin lama semakin kuat. Semakin bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan. Adalah orang yang selalu melatih kekuatannya di dalam Tuhan. Orang yang semakin lama semakin kuat adalah orang yang selalu melatih kekuatannya di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ya, ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 6 dari pembacaan tadi kita lihat di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ya. Jadi hal yang kedua yang kita perhatikan di sini, bahwa orang yang semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu melatih kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi saya sudah katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan karena kita hebat. Tetapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan bukanlah mujizat. Ya. Kekuatan bukanlah mujizat. Tetapi kekuatan adalah hasil sebuah latihan. Ya. Kekuatan bukanlah mujizat, tetapi kekuatan adalah hasil sebuah latihan. Artinya apa? Artinya setiap kita yang rela dilatih oleh Tuhan melalui berbagai macam tantangan kehidupan, pasti makin lama kita akan menjadi makin kuat. Ya. Sekali lagi, setiap kita yang rela dilatih oleh Tuhan melalui berbagai macam tantangan kehidupan, pasti makin lama akan menjadi makin kuat. Ini tadi saya katakan bahwa kekuatan bukan mujizat. Ya, kekuatan bukan mujizat, tetapi kekuatan adalah hasil sebuah latihan. Paulus pernah berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya. Supaya menjadi kuat. Iya. Semua melalui latihan. Latihlah diri kita, hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap kuat. Tetap memiliki semangat sekalipun menghadapi berbagai macam tekanan. Baik dalam rumah tangga, baik mungkin dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan anak-anak. Apalagi menghadapi pandemi seperti ini. Ya, tadi saya sudah saksikan keluarga saya. Anak laki-laki, anak pertama saya yang sudah menikah itu kena COVID. Besan kena, ibu dari laras atau mertua perempuan dari anak saya kena, malah meninggal. Itu juga memang susah, seperti tadi kesaksian dari Bapak.
Susah dapat rumah sakit waktu itu. Saya sudah bilang sama mantu saya, namanya Laras. Ras, bawa mama ke rumah sakit. Gak bisa Pi. Gak bisa Pi. Gak ada rumah sakit yang bisa diterima. Coba cari dokter kalau bisa mama infus. Karena mama tidak makan-makan. Nah dengan tidak makan-makan inilah lama-lama dia jadi lemah. Lama-lama dia jadi lemah. Akhirnya berapa waktu kemudian anak saya telepon, papi bantu doa. Mama sedang kritis. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Apa namanya? Rumah sakit daerah Cengkareng. Rumah sakit daerah Cengkareng tapi tidak diterima. Udah dibawa ke sana tidak diterima. Akhirnya mereka lari ke Puskesmas Cengkareng. Di situ diterima. Nah disitulah lewat. Saudara. Memang waktu itu memang susah sekali. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah mulai bisa kali orang terima pasien diterima oleh rumah sakit. Zaman-zaman itu aduh susah. Seminggu 2 minggu yang lalu memang susah. Karena semua rumah sakit sudah penuh. Saya sampai bilang sama anak mantu saya si Laras, coba cari dokter aja untuk dokter spesial, dokter yang khusus. Ya dokter juga apalagi kalau dia sudah lihat COVID dia nggak mau datang barangkali. Ya, jadi memang susah. Akhirnya meninggal dikubur secara COVID. Saya waktu itu ikut ke pemakaman. Jadi yang ikut ke pemakaman hanya saya, anak mantu saya, dan papanya si Laras sama adik si Laras laki-laki. Kami berlima yang ikut ke sana. Karena meninggal langsung dibawa ke pemakaman. Ya. Maksud saya, Pak jangan dikubur dulu, saya mau dekat, saya doain dulu. Baru oh nggak boleh, saya nggak boleh dekat. Jadi dari jauh. Memang sangat sukar situasi yang terjadi waktu itu. Tapi sudahlah. Sudah terjadi. Tinggal kita yang masih ada tetap kuat. Kita yang masih ada, masih bergerak, masih bernafas. Apapun yang terjadi, suami istri, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lagi kita pandang-pandang, lihat-lihat terus tuh pandemi. Ya akhirnya kita jadi pusing sendiri. Sudahlah, hidup ini yang kita jaga. Ya seperti yang istilah sekarang, jaga kesehatan. Sekarang kalau ada di FB ya, mereka tulis salam sehat, salam sehat, salam sehat. Seperti itu. Saya pun suka tulis begitu. Salam sehat. Artinya kita semua masing-masing jaga kesehatan. Saya percaya dengan kita kuat di dalam Tuhan, apapun situasi yang terjadi, saya yakin kita pasti akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya yakin itu. Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan bungkus saya dengan kuasa Tuhan. Selalu seperti itu. Terutama kita juga seperti itu, amin. Kita juga menginginkan seperti itu, Tuhan bungkus saya dimanapun saya pergi dan berada. Tadi saya katakan saya bingung, ini tertularnya di mana gitu. Saya aja makan, kadang-kadang istri saya makan, kok enak sekali makanannya. Dia enggak dihabisin sama istri saya. Saya makan, dia sedang kena COVID. Udah sih ya, itu saya bobok sama dia. Saya enggak tahu, kok saya enggak kena. Katanya enggak boleh bersentuhan. Tapi kok aku kena. Jadi saya bingung tertularnya di mana. Apakah mungkin karena imunnya saya kuat, saya enggak ngerti. Tapi itulah. Tuhan baik sampai hari ini. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan memelihara kita. Kalau istri saya sudah sehat, anak-anak saya sudah sehat. Ya, tinggal kita yang ada. Kita terus berjuang. Berkata kepada Tuhan, aku akan tetap kuat di dalam Engkau. Ya, jadi hal yang kedua, orang yang semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu melatih kekuatannya di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, orang yang semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ya. Orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas.
Orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas adalah orang yang hidupnya terfokus kepada kehendak Tuhan. Ya. Sudah lihat ayat yang ke-11. Lebih baik, sebab lebih baik 1 hari di pelataran rumahmu daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang-orang fasik. Ya. Jadi orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas adalah orang yang hidupnya terfokus pada kehendak Tuhan. Marilah kita bersama-sama berkata, Tuhan, aku akan tetap fokus. Aku akan tetap fokus dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, tujuan hidup yang jelas dan benar adalah hidup untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, sekali lagi, tujuan hidup yang jelas dan benar adalah hidup untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-11. Ya. Mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Contoh kehidupan daripada Nuh kita tahu sendiri, ya. Apapun situasi yang sudah terjadi, ia tetap taat untuk membangun bahtera dengan tujuan hidup yang jelas. Waktu Tuhan suruh dia bangun bahtera tiga susun begitu, dia tidak bilang, Tuhan kenapa bangun besar-besar, kenapa bangun 3 lantai, toh hanya 1 keluarga saja. Dia tidak berkata begitu. Dia berserah dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang suruh dia lakukan sampai selesai. Ya. Jadi kita melihat bahwa contoh kehidupan dari Nuh, dia tetap taat membangun bahtera dengan tujuan hidup yang jelas. Ia menjadi kuat dan tetap bersemangat sehingga dapat membangun bahtera sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, keluarga Shekinah, kita adalah orang-orang yang semakin lama semakin kuat. Kita bersekutu dengan Tuhan bukan semakin lama semakin memble. Tetapi dalam kita bersekutu dengan Tuhan, dalam kita membangun persekutuan seperti ini, justru kita semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Apapun situasinya. Ya. Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan membuat kita mampu dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Paulus pernah berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah apa yang kami kerjakan itu adalah pekerjaan kami. Dia katakan no. Lalu diakhiri dengan kata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi dia bersandar kepada kekuatan kemampuan yang bersumber dari Tuhan. Dan itulah semangat. Dan saya percaya itu ada bagi kita semua. Amin. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Saya percaya dalam situasi pandemi seperti ini. Kita diberkati Tuhan. Kita dijamah Tuhan. Engkau yang pernah mengalami sakit. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah. Bersama Tuhan kita pasti akan melihat perkara yang luar biasa. Amin. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku dapat
Seringkali kami lemah Tuhan, seringkali kami tidak berdaya Tuhan. Tetapi malam ini Engkau ingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap semakin lama, semakin kuat di dalam Engkau. Karena dengan kami kuat di dalam Engkau, kami pasti akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa Engkau pasti akan kerjakan dalam hidup kami. Keluarga besar Shekinah yang datang malam ini, mungkin mereka datang dengan kelemahan, diberi kekuatan, yang susah diberi penghiburan, yang sakit dijamah dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, malam ini mujizat Tuhan terjadi. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya dengan kami kuat di dalam Engkau, berkat-berkat perkara-perkara besar akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan firman. Roh-Mu yang kudus lebih jauh memeteraikan firman Allah dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa kami Tuhan, dengar doa kami, kabulkan doa kami. Kami sudah bawa pohonkan semua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Firman yang sudah berkata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan